Dan Michael, kita mau bahas beberapa pertanyaan dari sahabat Mira Asset nih yang sudah masuk. Oh ya, sahabat Mira Asset, nanyanya di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat, karena kalau di kolom chat nanti itu untuk bagian yang lain ya. Jadi, nah ini Michael, kita mau bahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Michael. Nah, Michael, ini mungkin yang paling utama ya, di luar tadi ada kebetulan ada yang nanya tentang the Fed nih, karena sekalian tadi kita bahas juga top down analysis. Salah satunya itu kan kita mulai dari analisa ekonomi, dan which is itu adalah yang paling topik yang paling hot saat ini adalah bagaimana the Fed itu akan menaikkan suku bunga, sudah dan masih akan menaikkan suku bunganya. Nah, dari pandangan Michael sendiri nih, untuk efek dari kenaikan suku bunga the Fed sendiri terhadap IHSG dulu. Nah, paling nggak di tahun ini. Nah, itu kira-kira gimana, Michael? Pertama, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang paling less impact terhadap kenaikan suku bunga The Fed. Alasannya kenapa? Karena alasan utama kenaikan suku bunga The Fed adalah The Fed itu pengen meredam kenaikan harga yang ada di Amerika. Kan berbahaya banget ya. Kalau seandainya harga barang naik, tapi daya beli nggak ada. Jadi di US, daya beli itu nggak ada, nggak terlalu gede. GDP terus menurun. Look, ekonomi terus menurun. Tapi kok harga barang naik? Kan aneh. Kalau harga barang naik, itu kan mestinya diiringi dengan kemampuan daya beli. Dan itu wajar, itu make sense, equal. Tapi yang terjadi saat ini di US adalah harga barangnya naik, tapi daya beli nggak ada. Perusahaan-perusahaan consumer tuh sampai terpaksa kayak gini loh. Kayak mereka jual snack atau makanan 100 gram. Beratnya dikurangi 80 gram, tapi harganya sama gitu. Alasannya apa? Karena kenaikan harga bahan baku. Harga minyak naik, harga emas naik, kemudian harga CPO naik, harga batu bara naik, dan hampir semua pembangkit, kemudian perusahaan-perusahaan yang ada manufacture itu kan pasti perlu komoditas sebagai bahan baku mereka. Nah, Indonesia salah satu negara penghasil komoditas terbesar di dunia. Nikel itu kita produsen nomor 1, 40% nikel yang ada di seluruh dunia itu ada di kita. Kemudian kita punya copper, tembaga. Kemudian kita punya minyak, tapi jeleknya itu minyak kita tuh diekspor dulu baru kemudian diimpor balik. Nah, itu bad side-nya. Kemudian CPO termasuk salah satu yang penghasil terbesar di dunia. Jadi, saat ini, di saat kalian, mungkin layar saya masih kelihatan ya? Masih, Michael. Nah, di saat kalian melihat Dow Jones terkoreksi seperti ini, ya, dari 37.000 ke 31.000 selama 2022 ini, kalian lihat IHSG justru masih bertengger di atas. Nah, ini hitungannya kalau dari tahun 2022, 2021, itu kita masih positif. Alasannya kenapa? Karena most likely perusahaan di Indonesia mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga komoditas ini. Jadi, less impact kenaikan suku bunga The Fed terhadap kita. Tapi tidak dengan volatilitasnya. Nah, itu yang sedikit berbeda, Kak. Jadi mungkin IHSG bakal tetap naik. Kalau in my opinion ya, target IHSG itu masih di atas 7.400, tapi volatilitasnya itu tetap bakal ada kalau seandainya The Fed menaikkan suku bunga. Karena market itu nggak suka stability. Kenaikan suku bunga 0,5 itu kan stabil banget. Biasanya naiknya tuh 0,25, 0,25, 0,25. Kali ini naiknya 0,5. Dan Juni-Juli mau 0,5, 0,5 juga celakanya gitu. Jadi nggak bisa dikatakan kalau IHSG kita itu saat ini boleh dikatakan aman, entry aja gede. Oh, nggak bisa. Kalau menurut saya tetap kalau untuk portofolio investasi itu mesti DCA ke bawah alias cicil ke bawah. Tapi kalau untuk trading fine-fine aja. Trader rata-rata suka volatility bahkan gitu kan. Nah, ini sahabat Mira Asset katanya banyak nih yang di kolom chat. Soalnya nanyanya jangkanya kepanjangan. Iya, nanyanya kepanjangan. Jadi kita time frame-nya kita panjang dulu nanti baru pendek ya sahabat Mira Asset. Jadi tentunya kalau untuk kompetisi kan untuk 5 minggu aja ya. Tapi sahabat Mira Asset yang perlu diingat seperti yang tadi Michael sampaikan bahwa volatilitas ke depan kemungkinan besar masih akan tetap tinggi ya Michael untuk IHSG berarti ya. Yes, masih akan tinggi. Malahan kemarin itu baru early, kalau in my opinion.
Nah, itu sahabat Miraset. Jadi, berhubung nanti volatilitasnya tinggi, jadi sahabat Miraset juga bisa memanfaatkan nih peluang-peluang. Karena kalau misalnya trading, kalau di marketnya yang mungkin naiknya sedikit-sedikit mungkin nggak menarik. Nah, kalau volatilitasnya tinggi, sekaligus nih jantungnya jadi perlu ada 12 ya untuk trading. Dan sahabat Miraset, kita lanjut lagi Michael ke pertanyaan berikutnya. Michael, nah ini ada yang nanya. Tadi kan ada Michael ada sempat share tentang apa berita-berita gitu ya. Kalau Hmm, misalnya kita mau cari referensi untuk berita terutama hmm, yang relate yes. misalnya dengan sektor atau dengan ekonomi, biasanya Michael ada rekomendasi web site tertentu untuk berita? Biasanya gini, yang saya baca itu, kalau kalian baca yang berita lokal itu kan rata-rata membuat berita yang udah dari berita lokal ya. Biasanya yang saya baca tuh CNN Internasional, CNBC Internasional, Bloomberg. Kemudian kayak kalau seandainya kalian buka, contohnya investing kalian buka, nah itu kan rata-rata kumpulan dari web-web luar kan. Jadi kumpulan dari berita-berita yang matters digabungin. Nah, itu bisa dari situ. Nah, dari situ kalau kalian buka, kadang ada komen-komen dari investor sama tradernya tuh. Nah, di situ pelan-pelan kalian ngerti tuh. Kalau suku bunga naik pengaruhnya apa? Kalau seandainya contohnya eh, ada cetak uang lagi pengaruhnya apa? Nah, di situ pengaruhnya ke market gimana? Jadi itu lebih ke garis besar market kemana. Jadi kita jadi tahu tuh harus ngapain gitu. Jadi ada saatnya kan kita beli diem aja jadi cuan. Jadi kayak sampai ada istilah even monkey can make a money gitu. Itu saat-saat momen udah pasti semua ekonomi oke, tapi di momen-momen sekarang ya kita mesti mesti lebih lebih strict gitu. Berarti di momen sekarang Monkey susah ya cari uang. Monkey susah cari Kita aja uang, susah cari uang kalau sekarang ya. apalagi monkey. Iya. Nah, Michael, ini ada pertanyaan mungkin ini saya bisa bantu jawab dari Pak Andre yang nanyain kalau bank digital tuh masuknya finance atau tech? Kalau bank digital masuknya tetap finance ya, Pak. Jadi kalau untuk teknologi tuh untuk khusus saham-saham teknologi, bank digital tuh backgroundnya masih finance, masih bank, jadi masih masuk sektor bank. Michael, kita lanjut lagi. Ini ada yang nanya. Nah, kalau tadi masih ngomongin sektor, kita masih bicara tentang sektor ya. Ini kan contohnya nih ya, tadi Michael ada sempat mention bahwa sektor health kurang menarik nih untuk tahun ini. Tapi kemarin Hmm, itu sempat tuh sektor health-nya turun, sektor health sempat naik di minggu-minggu pada saat IHSG turun dalam. Nah, itu hmm, salah satu penyebabnya adalah saham Mika. Nah, kalau seperti hmm. itu nih, kalau dari Michael sendiri gimana ya? Walaupun misalnya yang lain turun, tapi misalnya ada satu saham di sektor itu yang menarik, itu seperti Oh apa? yes. No matters karena gini, eh, enggak semua saham punya korelasi yang sama dengan IHSG. Contohnya kayak kan ada yang namanya korelasi beta ya. Jadi kalau kalian buka Pevindo itu dibuat sama IDX. Jadi itu merupakan saham yang pergerakannya sensitif sama IHSG. Jadi contohnya IHSG naik 1%, dia naik 10% gitu. IHSG minus 10%, dia ARB. Nah, enggak semua saham korelasinya sama dengan IHSG. Meskipun secara sektoral, karena ada juga analisa yang perlu kita lakukan selain dari top to down, yaitu down to top. Jadi kalau seandainya sahamnya uptrend, meskipun sektornya lagi jelek, itu artinya ada, kita bisa analisa itu dari harga sahamnya, inflow-nya, akumulasinya, atau dari berita internalnya. Tapi berita internal kan nggak semua bisa akses. Even kayak saya pun belum tentu bisa akses perusahaan ini mau lakuin apa, perusahaan ini mau lakuin apa gitu. Jadi akan jauh lebih baik kalau kita strict sama harganya. Jadi kalau seandainya kayak case kayak begini, it's okay, no problem kalau menurut saya. Selama selama dia masih memberikan ruang akses yang oke, why not gitu. Baik, Michael. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan. Nah, ini kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang seputar analisa teknikal ya, Michael. Dan pertanyaan Mm-mm. yang pertama itu terkait dengan, nah ini tadi, kalau misalnya breakout dengan volume tinggi, nah itu kan saat yang baik untuk masuk ya, tapi besokannya misalnya turun nih, Michael, itu apakah kita harus exit atau cut loss? Breakout dengan volume tinggi, kemudian koreksi dengan volume rendah, itu merupakan eh, momen yang tepat untuk entry. Cuman begini, di momen market lagi jelek, saya tuh kurang-kurangi beli breakout karena biasanya jadi false gitu. Jadi akan jauh lebih baik kalau kita beli ketika ada flow di awal atau ada tarikan di awal. Jadi tarikan di awal, volume besar di awal itu kita bisa lihat dari chart menitan. Contohnya chart 5 menit gitu. Jadi ketika di 5 menit ada yang entry dengan volume gede, jangan jauh-jauh entry dari situ. Nah, baru kemudian kita follow.
Akan jauh lebih baik seperti itu dibanding dengan kita buy on weakness atau buy on breakout di market seperti ini. Karena di market seperti ini, even big player pun bisa loss. Even market maker yang gede-gede udah ngejaga sahamnya pun, ya udah tetap nyerah dulu sama market. Nah, kita akan jauh lebih baik kalau kita entry menggunakan strategi kayak dia sahamnya lagi tidur nih, kemudian tiba-tiba bangun. Nah, kita entry di situ. Jadi bukan tunggu breakout, habis itu koreksi. Kalau di market seperti ini, kalau menurutku akan jauh lebih baik kalau kita tunggu respon di area support, area demand, dan dia mulai oke dan mulai naik. Di situ kita entry. Memang perlu kecepatan sih, apalagi kalau kita bicara trading competition ya. Tapi kalau nyantai aja, sekedar beli di support sampai spare sampai 2-3 support, it doesn't matter kalau menurut saya itu very safe gitu. Dengan catatan money management yang dipecah, bukan entry dengan sekali entry gitu doang gitu. Oke. Baik Michael, berarti dengan kondisi market yang saat ini artinya berarti kalau secara kalau misalnya secara umum gitu ya, kita bisa bilang bahwa untuk safe, jadi maksudnya untuk jangka yang lebih panjang gitu ya, trading bulanan gitu atau misalnya mingguan seperti itu lebih sulit dibandingkan dengan trading harian atau scalping. Kalau in my opinion, untuk saat ini benar. Karena saat ini rata-rata karena mengikuti acuan bursa, mengikuti volatilitas, rata-rata swing portonya lagi menurun. Tapi kalau trading hariannya itu kembali ke skill masing-masing kan. Gimana kita milih stoknya segala macam gitu. Nah, contoh kayak saham-saham pelayaran kan semuanya lagi uptrend kenceng tuh. Nah, kalau seandainya portonya bisa di situ atau tradingnya bisa di situ, yang menurutku jauh lebih enak daripada entry yang downtrend. Oke, baik. Terima kasih, Michael. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini, nah, gimana kita bisa tahu? Nih ada pertanyaan dari Bapak Akbar. Gimana cara membeli saham yang all time high? Nah, ini kan resikonya semakin tinggi ya kalau kita beli di saham yang all time high gitu. Gimana kita bisa mengetahui bahwa ke depan itu masih akan all time high? Kalau saham all time high justru sebenarnya begini. All time high malahan saya suka karena saham yang all time high itu artinya dia punya tingkat rally yang panjang. Nah, contohnya ya, yang biasa analisa saya itu seperti ini. Saya tuh nggak pernah bisa kalau nganalisa chart tanpa volume. Makanya saya suka dengan stocks karena dia selalu memasukin unsur volume. Nah, ini contoh volume yang besar terjadi di emas sampai di sini nih, sampai di titik tertinggi kayak ini. Nah, ini kan titik akhir high ya. Ini kan all time high nih. Nah, saat di sini dia udah all time high. Kemudian turun, koreksi lagi. Kita bingung dong, pas koreksi mau beli atau enggak. Pertama, koreksinya itu di higher high-nya. Ya ini berarti kita menerapkan strategi yang pertama tadi, salah satu strategi yang saya paling suka, yaitu setelah menembus higher high, dia kembali koreksi ke titik higher high-nya. Dengan catatan, volume koreksi rendah. Sorry. Nah, di sini rendah. Di situ, itu merupakan titik yang terbaik untuk beli. Kalau seandainya kita belum berani beli gimana? Nah, perhatiin. Ini kan berarti titik higher low ya. Ya kan? Dia mulai rebound. Higher low dari ini. Ketika dia mulai terkoreksi lagi, ke titik yang sama, di spare lewat sedikit nggak apa-apa. Ini artinya kita melakukan strategi pembelian yang kedua tadi, yaitu beli di titik higher low. Nah, ketika dia masih lanjut, ketika dia mulai rebound lagi, biasanya akan diiringi rally lanjutan dengan volume yang besar. Meskipun volumenya udah nggak segede di awal. Jadi menurut saya, untuk saham yang all time high biasanya itu justru ketika dia terjadi koreksi dengan volume rendah, carilah titik-titik potensial rebound-nya. Kamu nggak perlu nangkep di bottom, tapi perhatikan respon ketika dia menyentuh bottom yang ada di proyeksi kamu. Jadi ketika dia menyentuh titik itu dan rebound, apalagi dengan volume besar, itu merupakan sebuah reason yang good untuk entry, meskipun udah mahal. Karena sama berlakunya seperti murah. Contohnya Unilever dari 10.000 ke 5.000. Apakah 5.000 murah? Bisa lebih di bawah 5.000 kita nggak tahu kan. Begitu juga dengan yang saham yang naik. 1.000 mahal, 1.500 jelas lebih mahal. Tapi apakah dia itu jaminan kalau dia nggak bisa ke 2.000? Jadi ketika trennya udah patah, disitulah kita baru exit.
tren patah itu biasanya terjadi dengan massive selling, penurunan dengan volume besar. Kemudian seperti kayak ya beritanya udah hilang atau kemudian kayak katalisnya udah nggak ada. Kalau pelayaran saya masih suka karena in this year menurut saya katalisnya tuh masih oke gitu. Jadi kalau untuk saham yang all time high, at least kamu harus tahu alasan dia bisa all time high kenapa, kemudian perhatiin pergerakan daily-nya gitu. Oke, baik. Dan berarti saya koreksi pernyataan yang tadi, jadi bukan resikonya tinggi ya. Karena kita mikirnya gini, kalau misalnya sahabat Mira Asset mungkin yang awam kayak saya modelnya gitu ya, yang teknikalnya ilmunya nggak ada, kita mikir ketika saham tinggi itu justru resikonya paling tinggi. Justru nggak seperti itu ya, Michael. Jadi justru itu adalah Ya, kesempatan. Karena balik lagi, saya setuju dengan pernyataan bahwa suatu saham break high itu memang pasti ada alasannya. Dan itu makanya kita penting belajar bukan cuman satu sisi yaitu teknikal tapi juga adalah melihat news. Nah, contohnya seperti yang tadi Michael sampaikan saham-saham pelayaran nih kenapa sih yang waktu itu mungkin bertahun-tahun lalu tertidur lelap begitu ya dan di 2 tahun terakhir ini luar biasa. Nah, mungkin sahabat Mireset kalau misalnya baca-baca bisa tahu nih selain juga karena kinerja ya yang paling kelihatan itu kan angka ya, angka-angka di laporan keuangan nih kalau misalnya senang fundamental. Nah, itu menunjukkan di situ bahwa kinerja perusahaan itu luar biasa di 2 tahun terakhir. Oke, saya pilihin beberapa pertanyaan terakhir karena sudah jam 5, nggak kerasa sebentar ya. Jadi sebelum nanti kita bahas saham yang ingin nanti sahabat Mira saya tanyakan, sebentar, saya cari, satu pertanyaan terakhir. Michael